Shalom, shalom, shalom. Senang bisa berjumpa dengan Anda bersama saya Heri Christian dari channel IKIM. Iman Kristen Indonesia menjawab, Solve is the best way. Hari ini saya mau menjawab sebuah sinisme pertanyaan dan ini sebetulnya klasik tetapi sangat menarik untuk dijawab. Ini salah satu komen di channel IKIM ya, Kota Baru. Pertanyaan saya, kenapa masih banyak orang cerdas yang masih percaya Islam dan Al-Quran? Wah iya ya, saya pernah mendengar seorang ustadz juga, saya lupa namanya, dia mengatakan rata-rata yang masuk Islam tuh orang-orangnya orang-orang cerdas, pandai, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Wah itu menarik sekali. Saya berpikir apa iya ya? Mungkin ada juga. Dan kita tidak menutup mata kalau memang ada dokter atau apapun, ya nggak masalah. Nah tapi ini ada hal yang sangat menarik ya. Orang-orang cerdas ini kok bisa ya percaya dengan Islam dan Al-Quran? Wah ini saya perlu belajar juga supaya saya cerdas. Orang cerdas apakah pasti percaya dengan hal tersebut? Karenanya menimbulkan pertanyaan saya, mengapa orang cerdas percaya Islam dan Al-Quran? Dan saya ajak kita belajar langsung dengan dokter yang cerdas juga. Terutama salah satu ayat yang intinya bahwa ini spektakuler ya, pengetahuan baru buat saya dan tentu di dunia medis. Sperma itu keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Kita akan membahas bersama-sama. Nanti saya wawancara langsung dengan seorang medis, sehingga apa yang saya katakan itu bukan berdasarkan artikel, saudara ya. Mari kita cek and recheck, kenapa orang cerdas bisa percaya dengan Islam dan Al-Quran. Kita cek Quran 86 ayat 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi saudara ini kan manusia, perhatikan dari mana Anda diciptakan. Loh ini kitab suci ya. Ayat 6, dia diciptakan dari air atau mani yang terpancar, muncrat-crot. Ini betul, medis pun mengakui ini. Betul ya saudara ya. Pertemuan antara sperma dan sel telur wanita menjadi manusia. Tapi yang menarik sekali dan ini sesuatu yang spektakuler bagi saya, ayat 7. Yang keluar antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Sulbi saya nggak tahu, saya bukan orang medis. Jadi sperma ini terpancar muncrat dari tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Tulang dada tuh ini saudara ya. Setahu saya ini dada. Nah, kemudian ayat 8. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Ini saya percaya, Tuhan itu benar-benar kuasa. Mari kita akan mengupas ayat 6 dan 7 yang terutama. Bahwa manusia itu tercipta dan tercetak melalui pancaran mani atau sperma. Dan yang menarik lagi, nah inilah orang cerdas ini pasti akan percaya, yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Nah, saudara, itulah kata kitab suci di mana orang-orang cerdas tersebut percaya. Namun mari kita compare dengan ilmu pengetahuan yang jauh lebih maju daripada zaman bahula. Langsung saja saudara tulis saja sperma diproduksi dari mana. Di sini saya temukan di sebuah artikel dosen pendidikan. Jadi betul-betul secara sains saudara ya. Banyak sekali pembahasannya, tapi saya langsung kepada intinya saja tentang testosteron. Langsung ke sini, saudara. Hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma. Jadi pembentukan sperma di testosteron. Lalu, klik di Google, saudara. Intinya sama, ini malah alo dokter. Ini dokter ya, kalangan dokter yang mengatakan, saudara. Nah, kita temukan. Saya langsung kepada intinya saja, saudara ya. Sebelum membuahi sel telur, jadi mani, yang dikatakan kitab suci tadi, atau
sperma, sebelum membuahi sel telur wanita, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Proses ini terjadi di dalam apa? Testis. Atau ya testis, tahu ya, telur laki-laki itu ada dua. Sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di bagian vas deferens. Proses spermatogenesis ini dimulai sejak Anda mengalami pubertas. Jadi ini udah jawaban ilmu pengetahuan, saudara, di mana orang-orang cerdas itu pasti akan mempelajari secara sains. Sekalipun Anda bukan sains, saya ulangi lagi, pengetahuan, informasi itu hanya sejauh jempol. Dunia ini hanya sejauh jempol. Mari orang-orang cerdas, mari kita lebih cerdas lagi. Nah, untuk membuktikan kecerdasan ini, mari kita belajar juga dengan orang cerdas. Saya ajak kita mendengarkan wawancara saya dengan Dr. Gideon Montolalu. Dia adalah mahasiswa di mana saya mengajar kelas profesional di teologi. Ternyata dia seorang dokter yang sangat cerdas. Kita saksikan. Dokter, pertanyaan saya nih, dok. Mani atau sperma pria itu asalnya dari mana dan diproduksi bagaimana, dok? Oke, jadi yang pertama dulu kalau bicara mengenai air mani atau sperma berkaitan erat dengan fungsi seksual, salah satu fungsi seksual pria, ya. Jadi kalau cerita mengenai air mani atau sperma itu berhubungan langsung dengan fungsi salah satu fungsi seksual dari pria. Jadi sel sperma itu dihasilkan itu kalau pada pria itu pria kan memiliki buah sakar, ya. Buah sakar itu kalau istilah kedokterannya sih bilang testis. Jadi laki itu punya dua testis, kanan dan kiri. Itu dalam kantong. Kalau bahasa medisnya bilang skrotum. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih condong ke istilah umumnya adalah kantong buah sakar. Nah, jadi dalam dalam kantong buah sakar itu, jadi itu sangat sekali lagi saya mau katakan bahwa sperma itu berkaitan dengan fungsi seksual atau organ reproduksi dari pria. Nah, jadi kan yang membedakan pria dengan wanita adalah kalau pada pria punya penis, punya testis, kalau pada wanita vagina dan ada rahimnya, ya, ada apa namanya ovarium, ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi pada laki sel sperma itu dihasilkan dalam testis kanan dan kiri, ya. Jadi Tuhan kasih memang dua itu supaya kalau seandainya satu ada bermasalah, masih ada cadangan, masih ada satu lagi gitu. Jadi dua-dua itu memproduksi. Nah, dalam testis itu ada namanya bagian namanya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu berupa lilitan dalam testis. Itu ada banyak, kurang lebih itu kalau teori itu bilang itu kurang lebih 900 lilitan. Jadi ada kurang lebih 900 ada tubulus seminiferus yang masing-masing itu akan memproduksi sperma. Jadi fungsi dari tubulus itu adalah untuk menghasilkan sperma. Nah, jadi pada saat sperma dihasilkan, ya, jadi itu dia akan dimatangkan. Jadi pada waktu dihasilkan itu, jadi satu kali produksi itu kurang lebih, kalau teori katakan itu kurang lebih itu 300 juta sperma satu kali dihasilkan itu. Nah, tetapi dalam satu kali dalam setiap hari itu dihasilkan sperma itu tidak semuanya matang. Jadi dia dari awal dia ada proses pematangan ceritanya, sama dengan kalau lah mungkin kita misalkan bayi saat diproduksi, saat lahir bukan langsung dewasa kan, dia jadi dari kecil sampai dewasa seperti itu. Nah, sperma pada saat dihasilkan di tubulus seminiferus itu dia bukan langsung, artinya langsung siap untuk bisa membuahi
ovum, sel telur, tidak. Jadi dia butuh pematangan. Jadi tidak semua sel sperma yang dihasilkan itu produktif, tidak semua. Tetapi sel sperma yang telah mencapai proses matang, dia itu yang bisa untuk membuahi sel telur, atau bilang kalau untuk wanitanya kan sel telur ya, atau ovum, begitu. Nah, jadi dia dihasilkan di tubulus seminiferus, nanti masuk dalam organ reproduksi dari pria atau organ seksual dari pria. Jadi di dalam tesis itu ada namanya tubulus seminiferus, kemudian dia akan keluar namanya epididymis. Dari epididymis dia akan keluar namanya vas deferens. Itu merupakan saluran penghubung sampai pada saluran bermuara pada saluran uretra atau saluran kencing. Nanti pada saat dia ejakulasi, pada saat dia berhubungan, dan dia masuk pada fase ejakulasi, sperma itu akan keluar, begitu. Nah, cuman yang saya lupa bahwa kelupaan bahwa jadi dalam tubulus seminiferus itu yang untuk menghasilkan sel sperma itu bukan hanya sperma tok. Jadi semuanya bukan sel sperma. Jadi cairan yang keluar itu bukan sel sperma semua, tetapi itu ada dua. Sel spermanya dan cairan maninya. Jadi cairannya itu berfungsi sebagai apa? Makanan daripada sel sperma ini. Begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya pusat produksinya sperma itu berarti di testis itu ya, Dok? Ya, karena itu berhubungan langsung dengan organ reproduksi seksual dari pria. Baik. Jadi tidak benar ya kalau dikatakan itu sel sperma atau mani itu diproduksi atau memancar dari tulang punggung belakang, bahkan dari tulang sulbi, atau saya tidak tahu tulang sulbi itu apa, tetapi dari tulang dada di depan itu. Secara medis bagaimana statement itu? Saya juga bingung mereka dapat statement dari mana, saya juga bingung sih. Oh iya. Dokter selama anatomi manusia belum berubah, ya masih seperti itulah produksi daripada air mani, sperma. Karena sekali lagi saya katakan bahwa sel sperma itu cuma miliknya laki, bukan miliknya perempuan. Jadi kalau bilang diproduksi di tulang, berarti semua baik laki maupun perempuan ada sel sperma dong. Ya, itu salah satu membedakan dia laki dengan perempuan, yaitu organ reproduksinya berbeda, organ seksualnya, fungsi seksualnya, organ seksualnya berbeda, begitu. Kalau sudah sama semua, bikin apa ada perempuan ada laki ini. Jadi sudah mau ada kawin, bisa ada kawin sejenis, sudah mau dilegalkan saja karena sudah sama semua. Ya, betul. Ya, dokter aja bingung, apalagi saya ya, dokter. Jadi tidak mungkin kalau itu di tulang belakang dan tulang dada. Dan jawaban dokter tadi cukup smart, karena selama anatomi manusia itu tidak berubah, ya produksi mani atau sperma ya tetap seperti yang dibuktikan secara medis, begitu ya, dok ya? Ya, betul sekali. Kalau dalam tulang belakang itu ada memproduksi cairan, ada. Tetapi namanya itu sumsum tulang. Oh. Nah, makanya di tulang itu memang ada memproduksi cairan, ada. Ya. Nah, itu salah satu kita kalau di medis itu salah satu cara untuk mendiagnosa suatu penyakit, bisa kita ambil, kita namanya punksi, mengisap cairan dari tulang belakang. Nah, itu untuk mendiagnosa, salah satu cara kita mendiagnosa suatu penyakit. Yang terutama mungkin sering kalau kita bilang ada infeksi di kepala, daerah otak. Contoh mungkin yang ngetren yang waktu yang kemarin kan, waktu yang lalu itu siapa ini yang almarhum Olga kan meninggal, itu kan bilang oh ada meningitis, ada encephalitis, itu kan radang infeksi pada otak. Nah, itu bagaimana untuk mengetahui? Nah, itu diisaplah cairan sumsum tulangnya. Memang ada cairan, tapi itu bukan sperma. Suatu hal yang sangat berbeda sekali, ya, baik fungsi maupun tempat produksinya. Baik, Dokter Gideon Montolalu, terima kasih untuk penjelasannya, sangat bermanfaat untuk kami semua. Tuhan memberkati, dokter.
Ya, baik, sama-sama, makasih. Nah, saudara, intinya yang menarik adalah apa? Selama manusia itu diciptakan dengan standar yang tidak berubah oleh Tuhan, maka pembentukan sperma itu juga tidak berubah. Itulah sebabnya, saudara, satu alasan ini saja yang membuat saya begitu mencintai firman Tuhan, saudara. Luar biasa. Itu bisa dibuktikan secara iman, juga secara sains, secara fakta, data, dan lain sebagainya. Satu alasan ini saja yang membuat saya tidak dapat hidayah dan membuat saya tidak percaya, itu hak saya. Ini saya mendisklaimer apa yang dikatakan oleh si komentator tadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Alkitab. Luar biasa, saudara. Ribuan tahun yang lalu, itu nubuatan, perkataan firman melalui hamba-hambanya terbukti tepat. Contoh, bumi bulat. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang begitu banyak. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasang kemah kediaman. Saudara tahu, Yesaya ini ditulis 701 atau antara 681 tahun sebelum Masehi. Itu pengetahuan belum seperti sekarang. Itu Masehi loh, saudara. Nah, sementara kita udah tahun berapa? Urapan Roh Kudus mengatakan bumi itu bulat. Dibuktikan kan, Galileo akhirnya justru pihak gereja yang kurang belajar itu malah menolaknya, dan pada akhirnya menerima. Sudah dibuktikan bumi itu bulat. Luar biasa. Tentang ruang angkasa, ribuan tahun yang lalu, Ayub 26 ayat 7 mengatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Wih, luar biasa. Ruang angkasa itu kan hampa, kekosongan. Loh, itu kan benda-benda lain. Ya, tapi kan nggak ada manusia, itu loh maksudnya kosong. Kosong, nggak ada kehidupan. Dalam digantung bumi ini pada kehampaan. Padahal Ayub ini ditulis 3000 atau sekitar 3000 sampai 4000 tahun yang lalu. Itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sementara kita ini sudah hidup di tahun 2021, 2022 ya, dan seterusnya. Pengetahuan belum seperti sekarang. Jangankan medsos, teleskop itu nggak ada, saudara. Belum ada. Betapa luar ajaibnya firman Tuhan. Nah, orang cerdas, ayo lebih cerdas lagi menyelidiki secara data dan fakta. Itulah sebabnya saya begitu mencintai firman Tuhan. Saya fanatik dengan kebenaran firman Tuhan. Anda yang bingung, tidak usah bingung lagi. Mungkin Anda tidak sempat belajar, kurang belajar. Yang penting jangan kurang ajar. Saya yakinkan saudara sekalian, ya, kebenaran satu itu saja. Apa kata Tuhan, itu mesti bisa dibuktikan juga. Itulah luar biasanya. So itu, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalan. Amin, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, itu baru soal sperma. Belum bagaimana bumi yang katanya orang dipercaya oleh orang-orang cerdas ini, bumi ditopang oleh ikan paus, belumlah matahari yang tenggelam di lumpur, dan lain sebagainya, banyak hal. Mari saudara, lebih cerdas. Firman Tuhan itu begitu dalam, begitu luar biasa. Ini yang membuat saya semakin mencintai firman Tuhan. Orang cerdas pasti percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Saya Heri Christian dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab. Sophie is the best way. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن المسيح هو